lagi di rumah kita nggak bisa beribadah, tapi hari ini kita mau ajak semua adik-adik di rumah untuk kita berpuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya siap? Siap. Siap. Yuk, kita memujikan satu pujian yang pakai gerakan Kasih Yesus Indah Oh Indah. Semuanya puji Tuhan, kita gerakan tangan kita. Dan memuliakan nama Tuhan. Tidak saja kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup kepala, tutup mata, mulai dari sebelum. Tuhan Yesus Allah kami yang dalam kerajaan surga yang mulia Bapa, mulai kami menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, karena sampai saat ini Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh memberikan kami kesehatan, Tuhan boleh memberikan kami kekuatan dan keselamatan. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami boleh bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan, dan kami boleh menari untuk Engkau Tuhan. Dan jika saat ini Tuhan Yesus, kami akan belajar bersama tentang firman-Mu Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami Bapa, berkati hati kami Tuhan, berkati telinga kami Tuhan, biar kami tidak hanya mendengar firman-Mu saja Tuhan, tapi kami boleh memakai dalam kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengampuni segala dosa kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur yang percaya. Katakan amin. Shalom. Kurang jelas suaranya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Pada hari ini tadi kita sudah memuji nama Tuhan, tepat waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pada saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di kitab Matius 28 ayat 9. Pak Putri bacain ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tokoh Yakub. Kita mau belajar dari tokoh Yakub berjumpa dengan Allah. Untuk selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan melihat cuplikan setelah ini. Tapi Pak Putri minta kalian untuk tetap stay di tempat kalian, tetap mendengarkan firman Tuhan dan jangan kemana-mana. Oke? Suatu ketika Yakub pergi ke Haran. Ketika ia sampai di suatu tempat, bermalamlah ia di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ketika ia tidur, maka bermimpilah ia bahwa di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat. Ternyata berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia,
Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Tuhan Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Halo, kembali lagi dengan aku. Gimana teman-teman udah melihat cuplikan tersebut? Seru nggak kira-kira? Puji Tuhan seru ya teman-teman. Pada hari ini kita juga dapat belajar dari cuplikan tersebut untuk berjumpa dengan Allah seperti Yakub, yaitu dengan cara membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab terdapat banyak tentang Allah. Jadi kalian bisa membaca Alkitab dan membukanya setiap hari. Oke, pada hari ini kita juga punya tugas buat adik-adik, yaitu kalian dapat memujikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan menggunakan lagu yang kalian suka. Kalian bisa posting tersebut di grup Bala Keselamatan. Dan tugas yang kedua, kalian juga bisa menyiapkan untuk minggu depan, yaitu plester atau Hansaplast. Dan kalian juga bisa menyiapkan kertas asturo maupun kertas karton dan bolpen maupun stabilo. Oke, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui cuplikan tersebut dan tugas-tugas tadi kalian bisa menyiapkan di rumah. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Teman-teman juga berdoa ya. Mbak Putri minta kalian tetap stay di tempat dan berdoa. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Pada hari ini kami dapat belajar melalui Yakub, kiranya Engkau berkati kami, supaya kami juga seperti Yakub mau berjumpa dengan Engkau. Ampuni dosa kesalahan kami, berkati minggu depan supaya kami dapat berjumpa dengan Engkau. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, haleluya, amin. Oke, see you next week. Dan kita juga mau belajar juga melalui tokoh Alkitab yang lain. Jadi Pak Putri harap kalian kembali melihat channel ini supaya kalian dapat mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan seperti biasanya. Oke, dadah. Kita sudah sampai di akhir penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan atas dan setelah pujian ini kita nyanyikan, kita akan berdoa bersama-sama untuk pujian kita pada hari ini. Kita pujikan pujian.
kita mau serahkan semua kami. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang berada surga yang mulia Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih setiamu Bapa, untuk setiap anugerah-Mu Bapa yang begitu luar biasa kami rasakan hingga sampai saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan hanya karena penyertaan-Mu saja Bapa, kami boleh ada hingga saat ini Tuhan Yesus. Dan saat Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa karena kami boleh mengikuti serangkaian dari ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami satu persatu Bapa, dan biarlah setiap puji-pujian kami Tuhan, setiap sorak-sorai kami Tuhan, ini boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan sebagai daripada firman Bapa pada hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh disampaikan oleh kakak kami ini Tuhan boleh menjadi upaya yang harum Tuhan, boleh menjadi benih yang tumbuh subur di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami Bapa, setiap kehidupan keluarga kami, khususnya Bapa orang tua kami yang boleh bekerja Tuhan. Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Engkau boleh memberikan kesehatan Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami tidak tahu apa yang menjadi setiap pergumulan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus boleh ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah semuanya boleh menjadi sesuai dan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami yang dalam tangan kuasa-Mu. Pertemukan kami kembali depan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang saya katakan, amin.